Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. For today's lesson, we are going to discuss about preposition. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan tentang preposition. Preposition dalam bahasa Indonesia mungkin lebih cenderung artinya kata depan, di atau di dalam, di atas dan sebagainya. Oke. Preposition dalam bahasa Inggris ini cukup banyak dan saya kira sangat membingungkan, dan terus terang saya pun sering salah menggunakan ini, dan ini adalah contoh dari beberapa preposition dalam bahasa Inggris. Ada in, ada at, ada on, under, below, over, above, across, through, to, into, towards, onto, from. Ada by, ada next to, ada beside. Okay, so all of these prepositions are confusing even for me, bahkan untuk saya pun membingungkan. So kali ini saya akan mencoba untuk menyederhanakannya. Untuk level kita dulu, saya mencoba untuk menyederhanakan bagaimana memahami in, on, dan at dulu, karena ini yang paling sering muncul. Oke. Kita lihat in lebih cenderung diartikan dalam bahasa Indonesia di dalam. Oke. In lebih cenderung diartikan di dalam. Oke, misalnya dalam ruangan, dalam bangunan, di jalan. Oke, walaupun ini tidak artian dalam, tapi di jalan, di kota, dan di negara. Oke, misalnya seperti ini. I study in my room. I sleep in my bedroom. In, dalam, ya. Okay, I put my pants in my bag. Okay, the money is in the wallet. Uang itu ada dalam dompet. Okay, jadi in lebih cenderung artinya di dalam, tapi tidak semua di dalam. Karena seperti ini, misalnya I live in Ahmad Yani Street. Boleh kita menggunakan in untuk jalan. Oke, kemudian I live in Pontianak. Oke, untuk kota juga bisa kita pakai in, dan untuk negara juga kita bisa pakai in. Oke, I live in Indonesia. Oke. Nah, jadi in lebih cenderung artinya di dalam. Oke, this is the simple thing. Ini yang simple dulu karena banyak pembahasan sebenarnya. Saya menyederhanakan saja. Oke, misalnya in a car, di dalam taksi, di dalam mobil. In a taxi, di dalam taksi. Jadi semuanya cenderung ini di dalam, termasuk di dalam gambar atau di foto. Oke, di dalam buku dan sebagainya. Oke, in lebih cenderung artinya di dalam, atau boleh juga dipakai untuk jalan, untuk alamat, kota, dan negara. Oke, on juga bisa artinya di, tapi lebih cenderung di atas. Oke. Di atas di sini maknanya lebih pada, misalnya pen saya ada di atas meja, buku saya ada di atas meja. Posisinya, posisi buku dan meja itu menempel, oke, bersentuhan. Jadi di atas meja, misalnya I have some books on the table. Jadi di atas meja, posisi di atasnya itu adalah artinya menempel dengan meja. Nanti lain dengan misalnya over juga di atas, above juga di atas. Jadi on juga bisa diartikan di atas, above juga artinya di atas. Kita lihat nanti. Jadi on di atas meja artinya barang itu menempel dengan meja. Sama dengan misalnya kita menyimpan, menggantung foto di dinding. Karena foto dan dinding itu bersentuhan, oke, kita bisa bilang bahwa the photo atau the picture is on the wall. Is on the wall. Oke, begitu. Oke, kemudian at juga diterjemahkan di. Oke. Tapi juga bisa diterjemahkan di dekat. Bisa diartikan di atau di dekat. Misalnya, saya ingin masuk ke rumah saya,
kemudian ada kawan saya telepon, kamu di mana? Oh, saya lagi di pintu. Maksudnya di pintu adalah di dekat pintu rumah saya. So, at the door. At the door. Seperti itu. Jadi, tidak berada dalam pintu, tidak menempel di pintu, tapi di dekat pintu. Oke, misal seperti ini lagi. At juga digunakan untuk posisi kita di sebuah bangunan atau bangunan yang luas atau lokasi bangunan yang luas. Misalnya campus. Kita bisa bilang I am at campus right now. At campus. Oke, at campus artinya bisa kita bilang saya ada di kampus, tapi tidak jelas posisi saya di mana. Tapi kalau sudah berada dalam kelas, saya menggunakan in. Oh, I am in class right now. In class right now. Oke, di station juga begitu. Station kan bangunan atau lokasi yang luas. Tidak jelas kita apakah depan station atau di tengah-tengah station. Pokoknya kita di station begitu. Jadi kita menggunakan at the station, at the hospital, at the police office misalnya. Jadi lebih cenderung menggunakan at kalau untuk posisi-posisi di sebuah lokasi yang luas seperti itu. Kemudian at the party. At the party. Party itu kan biasanya luas. Kita tidak tahu apakah di samping, di tengah, di kiri, di kanan, tidak tahu. Termasuk at the cinema. Cinema juga termasuk bangunan. At school. Oke. At work dan sebagainya. Jadi sederhananya in lebih cenderung di dalam, on cenderung di atas, artinya kita atau posisi barangnya itu menempel dengan barang di bawahnya, oke, benda di bawahnya. Sedangkan at itu lebih cenderung di atau berada pada satu lokasi bangunan yang luas, oke, yang tidak tahu posisi persisnya di mana, atau bisa juga diartikan di dekat. Saya ambil contoh misalnya sini, in a car, di dalam mobil, berarti kita ada dalam mobil. Tapi kalau on the car, artinya kita ya di atas atap mobil. Kita manjat mobil, duduk di situ, berarti on the car. Tapi kalau at the car, kita itu berada di dekat mobil. Misalnya kita mau masuk mobil, tapi belum masuk, kita sudah berada di dekat mobil. Saya bilang, I am at my car. Oke, seperti itu. Itu perbedaan antara in, at, dan on. Sekali lagi, in lebih cenderung artian di dalam, at itu bisa berada pada posisi yang tidak tahu lokasi persis di mana, karena sebuah lokasi yang besar atau luas, misalnya station, cinema, oke, atau berada di dekat, misalnya at the door, di dekat pintu. Kemudian kalau on, di atas, tapi menempel posisinya dengan barang di bawahnya.